guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau cerita ya, suka dukanya menjadi promotor HP. Kebetulan kalau aku tuh di brand HP Realme. Jadi apa itu promotor HP atau sales advisor? Yaitu tugas kita sebagai promotor atau sales itu menjualkan produk dari perusahaan. Kebetulan saya bekerja di Realme, jadi saya jualan HP Realme. Suka dukanya apa? Mau sukanya dulu atau dukanya dulu? Kita bahas yang nggak enak dulu ya. Dukanya apa? Dukanya itu belum tentu user yang masuk ke toko kita itu beli brand kita. Jadi kita itu harus compare produk dulu. Kalau prinsip aku sih jangan sampai menjelekkan brand lainnya. Misalkan orang itu beli ini, misalkan kita mau compare atau mengalihkan, itu aku cari kekurangannya. Misalkan di produk brand lain itu casnya 10 watt, tapi di brand kita 33. Kita masuk di itunya dulu. Dan kalau aku sih yang berhasil banyak closing tuh pendekatan hati ke hati. Jadi kadang itu closingnya gara-gara ngobrol kayak gitu. Aku tanya kerja di mana, terus baru sekolah di mana, atau pokoknya ngobrol-ngobrol terus sambil dijelasin produknya. Namanya soft selling, jadi nggak langsung ini gitu. Terus entah ngobrol 15-30, terus orangnya tertarik, baru dia beli brand kita. Yang penting usaha dulu untuk dia user mau beli atau tidak. Yang penting kita usaha dulu. Misalkan user tidak beli brand kita, ya tetap kita layani dengan baik, dan jangan lupa minta kontak nomor HP-nya. Terus yang beli juga simpan nomor kita, jadi sewaktu-waktu orangnya butuh HP bisa hubungi kita. Meskipun usernya tadi tidak beli brand kita, tapi siapa tahu kedepannya beliau membelikan HP saudaranya atau siapa kayak gitu. Terus dukanya lagi ya penempatan sih. Penempatan itu bersyukur yang dapat toko rame, ada juga toko sepi ya. Tapi meskipun misalkan kita ditempatkan di toko sepi, itu tidak menjadi alasan buat kita tidak jualan. Jadi meskipun toko sepi, kita harus berusaha buat jualannya itu dari follow up user, database yang ada di kita olah. Makanya meskipun ada yang beli HP di brand kita atau tidak, kita harus minta data usernya buat kontak. Jadi tetap di follow up terus, ditawar-tawarin, terus baru itu promo sosmed. Kita bisa promo di TikTok misalnya, YouTube, Facebook, dan Instagram. Terus dukanya apa lagi? Oh iya, kompetitor. Di setiap toko tuh pasti ada kompetitor ya. Jadi misalkan saya ada promotor Realme, di tempat saya ini ada promotor Xiaomi, dan promotor brand lain seperti Samsung, Oppo, dan tentunya Vivo. Jadi tergantung kitanya sih. Misalkan teman kita, tergantung pas penempatan itu teman kita tuh enak-enak apa atau enggak. Kalau enak ya alhamdulillah, maksudnya saling membantu lah. Alhamdulillah di penempatan toko saya ini, saya sama temanku di Xiaomi itu saling membantu. Saya kadang jualkan brand dia, terus temanku juga kadang bantu aku jualan, jadi saling membantu lah. Dan alhamdulillah dapat di penempatan toko yang temennya baik-baik pokoknya. Soalnya ada ya yang misalkan jadi salah satu promotor dan ternyata di lingkungan itu temennya ada yang toksik atau gimana ya. Untuk teman-teman yang mau coba jadi salah satu promotor, berdoa saja bisa dapat penempatan yang temannya baik-baik. Tergantung kita menempatkan diri aja. Untuk sukanya ya pasti dapat gaji dong. Untuk gaji UMR atau tidak, kalau di brand aku itu untuk dapat UMR itu harus jualan 31 unit. Jadi misalkan nanti kita targetnya 31 unit,
kita jualan 26 atau 21 itu tetap digaji, cuma dari gaji pokok itu ada dikalikan 90 sama 80. Terus bagaimana kalau jualan kita di bawah standar 21? Itu biasanya ada dua kemungkinan ya. Kemungkinannya masih ada kesempatan apa itu, tetap kerja tapi gajinya itu ada potongannya lebih banyak daripada yang jualan 26 ataupun 31, atau di-cut, jadi pemutusan hubungan kerja. Jadi apa itu, misalkan pilihan itu kembali ke masing-masing gitu. Tapi juga ada ya guys, untuk apa itu, band-band tertentu itu misalkan gajinya UMR, terus misalkan kita target atau tidak itu gajinya tidak dipotong, cuma beda di insentif. Kalau masalah insentif itu tak terbatas ya guys ya. Misalnya kalian sebulan bisa jualan 100 unit, kalian bisa, dan apalagi 100 unit itu apa itu penjualannya HP di harga brandku di harga 5 atau 6 juta up, itu kemungkinan insentifnya bisa banyak banget deh. Jadi yang penting tetap berusaha, terus sukanya apalagi dapat teman-teman ya. Misalkan kita penempatannya dapat tempat-tempat yang baik-baik, itu termasuk sukanya lagi. Jadi terus sukanya lagi apa, bisa nambah relasi, jadi kita tiap hari ketemu user, tiap hari ketemu orang-orang baru. Aku suka sih tiap hari ketemu orang-orang baru, dapat kenalan baru, itu penting banget guys. Misalkan kita sukanya apa, kita jualan HP meskipun brand kita atau tidak, dan kita minta nomor HP-nya, database itu bakal penting. Apa itu, kita kerja apa aja, kita kerja atau jualan, database itu penting banget. Jadi ya database di HP kalian tuh penting banget, bisa berguna, apalagi kalau database kalian banyak ya. Jadi bisa kalian pergunakan sebaik-baiknya, mau jualan sendiri atau maupun kerja ikut orang lain. Ya berguna banget lagi kalau database itu buat apa aja, buat kayak kerja-kerja kayak kita, kayak sales, kayak promotor. Orang-orang nyebutnya, kadang ada yang nyebut sales, ada yang promotor. Tentunya salah satu promotor itu nggak di HP aja ya guys ya, di kecantikan ada, kayak brand-brand Wardah dan sebagainya itu juga ada salesnya. Kebetulan aku rezekinya ada keterima di HP. Terus ada di temanku dulu yang ada yang kerja di HP, terus resign, itu ada yang masuk di toko bangunan tuh ada salesnya, kayak peralatan rumah tangga, terus apa itu keramik, itu ada juga. Dan ada juga salah satu promotor leasing kredit, itu juga ada guys. Jadi pengertian dari pekerjaan sebagai sales atau promotor HP itu nggak melulu tentang HP, tapi juga ada buahnya. Jadi misalkan kalian masih awal-awal mau mencoba, bisa banget ya, kalian harus cobain. Pekerjaan itu menantang banget. Dan misalkan kalian sudah masuk jadi salah satu promotor, jadikan mindset kalian tuh kalian pasti bisa jualan, insya Allah. Dan perbanyak teman, perbanyak database, insya Allah bisa. Semangat untuk teman-teman yang lagi ikhtiar cari kerja, semoga dapat kerjaan yang barokah dan sesuai cita-cita kalian. Sekian dari video dari aku tentang pengalamanku menjadi salah satu atau promotor. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.